Hai guys, bagaimana kabar kalian? Pastinya kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan ikan-ikan koi peliharaan kalian berbahagia. Buat kalian yang baru gabung di channel ini, pastikan subscribe dulu ya. Terima kasih. Untuk para penghobi ikan koi pemula, jika kalian membutuhkan informasi mengenai perawatan ikan koi, perawatan kolam koi, pemipaan sederhana untuk kolam koi, dan lain sebagainya, kalian bisa menemukan videonya di beranda channel ini. Karena sudah banyak sekali saya membagikan video mengenai perawatan ikan koi dan kolam koi pada channel ini. Yang pastinya itu untuk para penghobi ikan koi pemula. Dan semua itu saya buat berdasarkan pengalaman saya dalam pemeliharaan ikan koi selama ini guys. Baiklah, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai pentingnya aerator untuk chamber pada kolam koi kita. Pertanyaan mendasarnya, mengapa aerator dibutuhkan pada chamber kolam koi? Jika pada kolam utama, jelas aerator dibutuhkan sebagai pensuplai oksigen tambahan untuk ikan koi yang hidup di dalamnya guys. Karena ikan koi tergolong jenis ikan yang membutuhkan kadar oksigen terlarut yang tinggi di dalam air untuk keberlangsungan kehidupan mereka serta memaksimalkan pertumbuhan mereka. Sedangkan pada chamber kolam koi, walaupun kita tidak melihat kehidupan dengan kasat mata, tetapi sesungguhnya pada chamber kolam koi ini terdapat juga ekosistem kehidupan yang hidup di dalamnya guys. Suatu ekosistem yang hidup berkoloni yang menempel pada media-media filter biologis yang ada pada chamber kolam koi kita dan memiliki fungsi yang sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan ikan-ikan koi di kolam kita guys. Koloni yang hidup pada chamber biologis kolam koi ini adalah koloni bakteri Nitrosomonas. Bakteri Nitrosomonas inilah yang berfungsi untuk mengurai amoniak menjadi nitrit dan nitrat, sehingga air akan tetap aman dan nyaman untuk kehidupan ikan koi kita. Jadi, bakteri-bakteri inilah yang membutuhkan aerator sebagai suplai oksigen terlarut di dalam air agar mereka dapat berkembang biak lebih cepat. Tentunya, semakin banyak bakteri-bakteri ini berkembang biak pada chamber kolam koi kita, maka kualitas air pada kolam kita akan menjadi semakin baik. Oke guys, inilah aerator yang akan saya gunakan pada chamber kolam koi saya. Kalian bisa baca sendiri mereknya, saya tidak menyebutkan merek di sini karena ini bukan endorse. Ini hanya berbagi pengalaman saja. Pada bagian ini terdapat tombol pengaturan besar kecilnya udara yang akan keluar dari mesin aerator ini guys. Aerator sekecil ini biasanya digunakan untuk mengkarantina ikan koi di dalam akuarium, untuk mengkarantina ikan koi yang baru datang, dan bisa juga untuk mengkarantina ikan koi yang lagi sakit dan membutuhkan pengobatan. Kedua selang ini saya akan pasang pada mesin aerator dan itu merupakan panel listrik. Dan kedua selang ini masing-masing saya arahkan ke chamber kedua dan ketiganya guys. Oh iya guys, untuk harga aerator yang sekecil ini saya beli dengan harga Rp45.000. Mungkin di daerah kalian memiliki harga yang beda-beda ya. Sekarang saya akan setup dulu untuk pemasangan selang-selang aerator yang sudah saya siapkan. Cara pemasangannya sangat mudah, bisa kalian lihat sendiri, hanya menancapkan selang pada lubang yang terdapat pada mesin aeratornya. Selanjutnya kita akan hubungkan ke panel listrik agar aerator ini bekerja. Oke guys, aeratornya sudah kita hidupkan, kita bisa lihat hasilnya. Gelembung-gelembung udara sudah mulai terbentuk dan gelembung-gelembung udara ini akan menghasilkan oksigen terlarut di dalam air. Ini dia batu aerator yang saya pasang pada chamber ketiga. Dan perlu diingat juga guys, untuk pemasangan aerator ini hanya pada chamber biologisnya saja. Jadi untuk chamber mekanis serta chamber untuk mesin pompanya tidak perlu dipasangi aerator. Dengan pemasangan aerator sebagai suplai oksigen tambahan pada chamber kolam koi ini,
Saya harapkan kualitas air pada kolam koi saya akan menjadi lebih baik. Dengan memberikan aerator pada chamber kolam koi seperti ini, juga dapat memberikan manfaat lain, yaitu mencegahnya perkembangbiakan jentik nyamuk pada chamber kolam koi kita. Dikarenakan air pada chamber dibuat selalu bergerak, sehingga nyamuk akan susah untuk berkembang biak pada chamber kolam koi kita, guys. Untuk para penghobi ikan koi pemula, jangan ragu lagi untuk memberikan aerator pada chamber kolam koi kita. Cukup dengan aerator yang kecil dan murah seperti ini saja. Dengan merek apapun terserah kalian, tetapi jika kalian memiliki budget yang lebih besar dan mungkin kapasitas dan jumlah chamber kolam koi kalian lebih banyak, kalian bisa membeli aerator yang lebih besar, tentunya dengan harga yang lebih mahal. Pada kolam utamanya ini juga akan saya tambahkan aerator karena populasi ikan koinya yang sudah cukup padat. Tentunya mereka membutuhkan suplai oksigen terlarut di dalam air yang lebih banyak. Sama halnya dengan manusia, jika kekurangan oksigen, ikan koi akan terasa sesak, dan jika dibiarkan dapat membahayakan kelangsungan kehidupan ikan koi yang kita pelihara. Jadi sangat disarankan untuk memperhitungkan ulang untuk memelihara ikan koi dalam jumlah besar, apabila belum memiliki aerasi yang sesuai pada kolam koi kita. Luas kolam koi yang kita buat juga dapat mempengaruhi kadar oksigen terlarut yang ada di dalamnya. Semakin luas kolam koi kita, semakin banyak juga kadar oksigen yang terlarut. Semakin kecil kolam koi yang kita buat, semakin kecil pula kadar oksigen terlarut yang ada di dalam air. Di samping itu, banyaknya populasi ikan juga harus disesuaikan. Beda halnya jika kita memelihara ikan koi di empang atau di kolam sawah. Mengapa di kolam empang atau di kolam sawah jarang menggunakan aerator sebagai aerasinya? Karena kolam empang tergolong kolam yang cukup luas. Jadi kadar oksigen yang terlarut di dalam air pada kolam sawah itu lebih berlimpah. Dan sirkulasi air pada kolam sawah dialiri air baru yang terus mengalir setiap harinya. Oke guys, sekian video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Bye.